seperti ini ya, do V do Z sama dengan 1/4 minus Q Z min D Q Z plus D seperti itu. Ya, kemudian kita cari misalkan muatan totalnya sama dengan TO di DA, ya, kita dapatkan seperti itu. Nah, selain itu bahwa kalau kita berbicara kita dengan hukum Coulomb, ya, maka ada yaitu gaya listrik dan juga energi. Ya. The charge Q extracted toward the plane because of the negative induced charge. Ya. Let's calculate the force attraction. Ya, karena dia muatannya adalah satunya ada positif, satunya negatif, maka tentu ada yaitu gaya listrik di sini ya. Jadi F-nya sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q kuadrat 2D kuadrat Z. Ya, sehingga demikian pula bahwa energi yang tersimpan di situ seperti yang sudah pernah kita pelajari, W sama dengan minus 1/4 V epsilon 0 Q kuadrat per 2D. Ya, kemudian bahwa kalau kita ingat kalau seandainya dia itu hanya platnya itu ya, logamnya itu hanya 1, maka dia hanya separuhnya yaitu sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q kuadrat per 4D. Ya. Sehingga dengan demikian kita energi yang tersimpan kita integralkan E kuadrat do. Ya, kita dapatkan seperti ini. Nah, ini contoh kalau tadi itu kan plat ya, sekarang bagaimana kalau bola? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini digroundkan, ya artinya bola yang ada di sini digroundkan seperti ini. Sebentar saya gambarkan lebih. Bahwa dia digroundkan maksudnya kalau paling mudah itu ya kita solder aja di sini. Nah, ini digroundkan ya kita masukkan seperti ini aja. Ya, gitu. Kita groundkan ya. Misalkan saya punya logam ini saya solder ya, saya masukkan seperti itu. Dan kita dapat kita ambilkan. Jadi kalau dia muatannya dia positif, maka tentunya di sini nanti ada bayangannya kan gitu ya. Tadi seperti yang kita bahas pada awal-awal kan seperti itu. Bapak, permisi. Ya. Izin memotong teman saya ada yang belum di ACC. Oh, masih ada yang di anu ya. Bentar. Iya. Oke. Ya, kita kembali di sini tadi. Ya, kita kita dapatkan seperti ini gitu ya. Jadi digroundkan. Nah, kita dapatkan karena dia fungsi theta, maka V R theta sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat ditambah dengan A kuadrat minus 2A cosinus theta. Gitu. Nanti silahkan dibaca lagi gitu ya. Terus yang berikutnya adalah yaitu metode separasi variabel. Ya, di mana metode separasi variabel ini bahwa dari fungsi koordinat Laplace ya kita pisah-pisahkan. Ya, ini contoh misalkan
penggunaan metode separasi variabel pada plat paralel ya. Sama di sini kalau misalkan ini ada plat paralel ada 2, 1 ya, di sini ada 2 ya, kita lihat di sini bahwa potensial di apa namanya itu di sini sama yang di atas itu kalau ini kita groundkan maka dia sama dengan 0 ya, bahwa V sama dengan potensial sama dengan bila Y sama dengan 0 dan satunya sama dengan A ya. Kemudian kita ingin cari bagaimana potensial di antaranya di sini, maka kita gunakan juga metode separasi variabel. Demikian pula untuk X yang jauh sekali ya, ini karena kalau ke sana ini kan dianggap plat paralel ya, maka V-nya sama dengan 0 ya. Kemudian untuk dan sebagainya seperti ini. Oke, sehingga solusinya bisa dikatakan bahwa V bahwa sama dengan fungsi X dengan sumber fungsi Y gitu ya. Kita masukkan ya, kita dapatkan dy d kuadrat x dx kuadrat ditambah x d kuadrat dy kuadrat seperti itu. Ya, dengan separasi variabel kita masukkan kalau ini sama dengan C1 per YD kuadrat YD Y kuadrat sama dengan C2 ya, maka kita bisa mendapatkan seperti ini. Lalu masing-masing ada solusinya, yaitu kita dapatkan bahwa X sama dengan A, E, KX ya, kalau kita masukkan solusinya, atau kita masukkan YY, C, sin X, dan KY, dan sebagainya. Ini silakan seperti itu. Oke, ya. Ini saya break dulu ya, ini Anda ikuti lagi nih, presentasi daripada inovasi guru besar. Kebetulan ini sekarang waktunya adalah yang artificial intelligence ya. Dan pengalaman manusia secara universal, sehingga akan meningkat kelemahannya dan behavior. Konsepnya adalah elastik. Kita lihat yang. Terima kasih Prof. Jamari, ini persembahan kami dari Dewa. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ibu para guru besar dan Pak Imam yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan satu riset dan invensi serta inovasi dalam teknologi yang terkait dengan artificial intelligence. Sebelumnya saya diminta untuk mewakili forum guru besar dan saya tidak merasa yang paling inovatif gitu, karena kebetulan saja sedang terlibat di dalam aplikasi AI untuk deteksi COVID-19. Jadi artificial intelligence merupakan satu bidang ilmu komputer yang mempelajari cara-cara bagaimana membuat komputer itu semakin cerdas, mendekati kemampuan yang dimiliki, kemampuan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dan perkembangannya semakin hari semakin meluas gitu, dan mencakup berbagai bidang, dan ini dipicu oleh data yang makin berlimpah, algoritma yang makin baik, dan computing power baik CPU maupun terutama graphical processing unit yang makin powerful. AI modern itu didasarkan pada dua paradigma yang belakangan ini berkembang, yaitu machine learning, di mana kita bisa mengajari komputer untuk memiliki satu tingkat kecerdasan tertentu, dan deep learning yang belakangan ini menjadi hot topics itu di dalam bidang artificial intelligence yang lebih didasarkan pada mekanisme yang ada di dalam otak manusia, di mana otak kita terdiri dari miliaran buah neuron, dan neuron-neuron itu yang disusun
dalam satu lapisan dalam jumlah yang besar, itu membentuk apa yang disebut sebagai deep neural network, dan deep neural network ini punya kemampuan kecerdasan yang luar biasa gitu, yang dalam beberapa bidang itu bahkan hampir menyamai tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Salah satu dari bentuk arsitektur dari neural networks yang sangat berkembang dewasa ini adalah convolutional neural networks yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi image dan melakukan ekstraksi fiturnya atau ciri-ciri dari image atau dari video itu secara otomatis, dan komputasinya dilakukan baik dalam arah maju dari input ke output ini dan dalam arah mundur untuk mengupdate bobot-bobot yang ada di dalam jaringan syaraf biruan. Nah, untuk memberikan ilustrasi tentang bagaimana cara kita mengajarkan sesuatu kepada komputer, pandang misalkan kita memiliki sejumlah foto dan masing-masing ini diberi label adalah pesawat, dan kolom yang kedua adalah mobil, kolom yang ketiga adalah burung, dan seterusnya. Dan data-data ini dengan labelnya itu kita ajarkan kepada komputer. Lalu kemudian sebuah test set, sebuah image yang baru itu kemudian diujikan kepada komputer yang sudah mempelajari contoh-contoh tadi itu, dan dia kita katakan pintar kalau dapat melakukan prediksi terhadap tes image yang diberikan. Nah, di dalam bidang artificial intelligence ini, kami mengembangkan sejumlah teknologi, terutama yang menggunakan atau berbasis pada kamera, yaitu automatic license plate recognition, yaitu satu mekanisme atau satu sistem berbasis kamera yang dapat mendeteksi nomor polisi dari kendaraan secara otomatis. Demikian juga kita dapat melakukan pengenalan dari human face secara otomatis pula, dan pengembangan unmanned store, yaitu satu toko tanpa kasir, tanpa manusia. Jadi benar-benar di track dan dibantu oleh artificial intelligence. Dan selanjutnya adalah klasifikasi dari kendaraan dan trackingnya. Ini kami kembangkan melalui startup yang kami bentuk sekitar 3 tahun yang lalu. Mungkin ilustrasi dari beberapa teknologi yang dikembangkan itu dapat dilihat pada video ini. Jadi ini adalah automatic license plate recognition yang berdasarkan tangkapan dari kamera dapat memprediksi nomor polisi dari berbagai kendaraan. Salah satu challenge yang menarik adalah bahwa nomor polisi kendaraan di Indonesia itu tidak bersih, ya. Sering kali tertutup oleh stiker, oleh debu dan sebagainya. Itu challenge tersendiri untuk mengembangkan algoritma artificial intelligence yang memungkinkan untuk mengenalinya. Ini aplikasi untuk mengklasifikasi dan men-track kendaraan, itu juga dari kamera. Di sini
adalah salah satu aplikasi di mana kita bukan hanya mendeteksi wajah dari seseorang di video, tetapi juga mengidentifikasi wajah dari siapa yang ditangkap oleh kamera. Ini memperlihatkan produk kami yang merupakan toko tanpa manusia. Jadi pengunjung dapat masuk ke dalam toko dan kemudian di-track skeletonnya begitu oleh kamera, dan kemudian secara otomatis juga akan mengidentifikasi barang apa yang diambil dan berapa jumlah barang itu, lalu nanti akan secara otomatis akan memotong harga di aplikasi di smartphone-nya. Baik, selanjutnya kami akan sampaikan secara agak lebih rinci tentang satu proyek nasional yang diinisiasi oleh BPPT dan melibatkan sejumlah perguruan tinggi, sejumlah organisasi profesi, beberapa startup di dalam IT dan dalam bidang kesehatan, yaitu satu proyek di mana kami diminta untuk mengembangkan artificial intelligence yang dapat mendeteksi COVID-19 berdasarkan citra CT scan dan X-ray serta data-data klinis. Di sebelah kanan ini diperlihatkan satu contoh dari image yang ditampilkan oleh aplikasi yang dikembangkan. Jadi pada dasarnya diperlihatkan oleh diagram seperti berikut. Jadi, masukannya berupa image CT scan atau X-ray dan sejumlah data klinis. Dan kami kumpulkan data-data ini dari berbagai rumah sakit di Indonesia. Ada sekitar 20-30 rumah sakit itu, dan kami gunakan data itu untuk membangun model AI-nya, dan kemudian model AI yang sudah kita bangun itu kemudian kita host di satu server cloud tertentu yang selanjutnya bisa digunakan oleh petugas di rumah sakit untuk mendeteksi COVID-19. Jadi AI itu digunakan di dalam workflow radiologi di rumah sakit, di mana analisis yang biasanya dilakukan oleh radiolog itu dapat digantikan oleh model AI yang kami kembangkan. Ini beberapa institusi yang terlibat. Jadi kami bekerja sama dengan RSCM UI, dengan dokter dan radiolog di sana, juga dengan Rumah Sakit Bunda dan Rumah Sakit Koja. 2 menit lagi, Prof. Bambang, maaf. Baik. Jadi ini contoh dari ekstraksi lapang paru dari CT scan dengan menggunakan mesin learning dan persentase prediksinya. Pipeline dari deep learning ini kita gunakan untuk mengidentifikasi atau memprediksi COVID-19 berdasarkan data X-ray dan data klinis, dan ini salah satu contoh dari output untuk deep learning yang kami kembangkan. Pada dasarnya AI untuk deteksi COVID-19 berdasarkan data-data radiologis ini
merupakan pelengkap dari swab, cukup cepat karena setiap rumah sakit hampir selalu memiliki X-ray mesin, cukup mudah dan relatif murah. Terakhir, beberapa detik saja dari demo software yang kami kembangkan. Demikian, Profesor Imam, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, luar biasa ya produk dari Institut Teknologi Bandung, ya Prof. Bambang Rianto. Oke, terima kasih Prof. Bambang. Ini ada kenang-kenangan dari Dewan Profesor ITS. Penghargaan untuk Bapak. Iya, Silakan ditayangkan. Ya, Profesor Dr. Bambang Rianto Trilaksono sebagai Outstanding Professor in Research Innovation. Terima kasih. Ya, Terima kasih. berikutnya